ornamen-ornamen Cina di Lasem, Omah Merah Heritage. Pantai Indah Layur disingkat PIL. Pancasila Blora, kita ke Cepu belok kiri teman-teman. Aduh, ini masuk ke Cepu, arah Cepu, bener toh? Ternyata tidak nyampe 1 jam teman-teman, sampai di Tugu Pancasila tadi hanya sekitar 45 menit dari penginapan kita, Hotel Janoko Syariah itu. Dan kita ke arah Cepu 8.45 kita sampai di bundaran Pancasila tahu nggak tahu, tapi tadi ada, alhamdulillah, burung Garuda Pancasila. Jalan mulai bergelombang, banyak yang bumpy, terlihat di sebelah kanan atau yang dari arah timur ke barat. Perjalanan dari Blora menuju Cepu ternyata juga disuguhi oleh kanan kiri hutan jati teman-teman. Jadi akan terasa sejuk, tidak hanya tadi waktu perjalanan dari Rembang ke Blora, tapi dari Blora ke Cepu juga akan ada banyak hutan jati. Ini yang terjadi di daerah juga perjalanan dari Ngawi menuju ke Surabaya, daerah Mantingan teman-teman, Masjid lupa. Itu juga view-nya, terus auranya seperti ini, kanan kiri dan jati. Mungkin kalau Mas Den salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Perjalanan dari Ngawi ke Surabaya jalur selatan itu juga vibes-nya seperti ini, kanan kiri hutan jati. Kalau dulu cuma bedanya jalannya ya masih bagusan ini, tapi nggak tahu kalau sekarang udah diperbaiki atau diaspal ulang atau belum, masih udah lama banget nggak lewat situ. Tapi kalau di sini jalannya masya Allah bagus tenan, apik rek. Nah ini baru sepertinya habis dipanen tuh, replanting, tanam ulang. Makanya ada yang tinggi, ada yang kecil. Sebenarnya habis replanting untuk hutan jati. Dan sekali lagi mungkin ini bukan miliknya pribadi tapi miliknya perhutani. Dan samping itu juga cocok ya, lahan tanah di sini cocok untuk tanaman jati. Nah, Mas Din jadi ingat ketika dulu waktu di Kalimantan itu pohon jati besar-besar teman-teman, segitu terus dari Mas Din tiba datang 2008 sampai kemudian 2019 pohonnya cuma segini gitu. Mungkin tanahnya yang kurang begitu cocok mungkin ya,
Saya nggak tahu apa unsur-unsur apa yang ada di dalam tanah sehingga mempengaruhi tumbuh dan kembangnya pohon jati. Mungkin Kalimantan cocoknya dengan tumbuhan yang lain, bukan jati. Kalau di sini mungkin jati yang cocok. Ini udah yang gede banget, sampai tengahnya bolong itu teman-teman. Wah, tengahnya bolong itu kalau dijual, aduh, udah jelas itu hanya bisa untuk kayu bakar. Ada beberapa tadi sempat Mas lihat mastin yang tengahnya bolong karena seperti buka sedikit terus dilihat, ternyata bolong kopong. Bolong kopong teman-teman. Perjalanan ciri khas dari jalur menuju selatan seperti ini bapaknya pelan tapi ke tengah-tengah nggak mau mikir-mikir, akhirnya Mastin klakson, meskipun jarang banget Mastin menggunakan klakson ya dulu, kalau nggak terlalu terpaksa banget. Nih tronton juga lewat sini. Memang satu hal harus sabar karena di jalan kita semuanya sama, sama-sama menuju perjalanan, sama-sama menuju tempat tujuan. Yuk, nanti ada lagi infokan lagi. Sama jalan Ina. Kita melewati jembatan apa ini teman-teman? Nggak tahu pasti. Yang jelas ada 3 jembatan. Itu ini jembatan kereta api, jembatan lama, dan sekarang kita ada di sini. Kita masuk di Bojonegoro. Kita lewat Bojonegoro. Dari Cepu kita masuk Bojonegoro. Di jam setengah 10, 09.28 masuk Kabupaten Bojonegoro. Jalannya mulus teman-teman. Jujur ini baru first time Mastin lewat sini, pertama kali lewat sini, jadi ya sedikit agak bingung sebenarnya ini sih. Tapi karena kita punya map, ya kita andalkan map saja. Panasnya jam setengah 10 seperti jam setengah 12 panas banget. Kalau bahasa Jawanya redang pisan euy. Kita menyusuri jalanan Bojonegoro. Teman-teman yang dari Bojonegoro, Mastin izin melintas. Bapaknya semaunya sendiri masuk aspal, nggak lihat belakang. Pokoknya Mastin males ambil mepet ke kiri karena kadang ada motor-motor yang semaunya sendiri ngambil jalan. Kita ambil arah kanan, Ngawi Surakarta ambil kanan, kita kanan teman-teman. Kalau lurus mungkin ke arah Surabaya, jadi kita akan ambil kanan. Sini macetnya juara.
Wih, ada apa ini? Kok ada Pak Pol? Oh ya, innalillahi. Ada kecelakaan teman-teman. Wah, motornya kayak gitu nabrak apa itu tadi? Sangar. Masjid Agung. Masjid apa ini teman-teman? Wih, masjid gede banget masjidnya. Masjid wisata religi. Kok ada masjid wisata religi itu apa ini teman-teman? Oke, nanti bisa dilihat ya di daerah Bojonegoro. Masjid wisata religi. Gede banget masjidnya. Masjid wisata religi. Nanti mungkin Mas Din kasih note catatan di bawah ya, note masjid besar, masjid wisata religi itu apa, terus dan bagaimana. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Ngawi. Ini Mas Din titiknya di Ngawi. Jalan di sini mungkin kalau malam harus ekstra ya teman-teman, ekstra hati-hati karena beberapa tempat tadi itu banyak banget tambal-tambalan sehingga jalannya tidak rata alias bawi gerunjal, doting gerunjal teman-teman. Dan ini sudah mulai bagus. Waktu di sana tadi, waduh, jalannya ngerahu apa tadi di daerah Ngerahu Bojonegoro itu jalannya, wah, subhanallah banget nih. Apa lagi? Oh, ini sih. Untung rem makan. Taman Wush. Tugu Kartonyono. Kita sampai Tugu Kartonyono. Kita akan di tempat untuk rest sebentar. Perempatan Tugu Kartonyono. Foto sebentar. Ada ya.
ngeres, lanjut lagi kita. Titik selanjutnya adalah Moro Pandang. Moro Pandang dengan masjid sana dari Ngawi, Tugu Kertonyono, Kartonyono itu belok kiri, tapi masjid ambil ke barat sebentar, cari Indomaret buat res sekitar 10 menit, habis itu lanjut lagi OTW Cemoro Kandang via Magetan. Oke, tetap di Jalan Maospati Solo. Ya, kita lurus, nanti kita sepertinya akan lewat di bawahnya tol. Nggak tahu bener apa enggak. Jarang banget sih sebenarnya mesti lewat sini. Nggak tahu di bawahnya, nggak tahu di atasnya. Oh, ciri khas Jalan Jawa Timur selalu gini teman-teman. Khas ini sungai, nggak tahu sungai apa, apakah Sungai Bengawan Solo, tapi kalau Bengawan Solo terlalu kecil. Indomaret. Wah, ini mau belok kiri, kita harus ambil kanan. Indomaret depannya pasti ada Alfamart, selalu berdekatan antara Alfa sama Indo. Perjalanan kurang lebih selama 1 jam 25, ya sekitar 1 jam 30 menit lah. Akan melewati pegunungan. Nanti kalau udah mulai Magetan di atas, Masjid apalagi ada sekarang lagi. Nah ini tolnya, aduh, tolnya kita lewati di bawah tol Solo Mojokerto yang di Kabupaten Magetan. Lagi perbaikan selokan gorong-gorong, dan sepertinya jalannya mau dilebarkan ya teman-teman. Bau-baunya itu kayak gini, kalau mau dilebarkan dan ditinggikan pasti gorong-gorongnya dibagusin dulu. Setelah tadi banyak pepohonan rindang, sekarang panas gersang, persis kayak di Pantura. Jalanannya, waduh, ekstra hot. Salut sama para pekerja aspal di jalan gitu loh. Bawah panas, atas panas, hebat kan. Ngeri. Ada truk yang mau putar balik.
Oke. Terima kasih Pak. M-Trans mana ini? Ngawi, Maspati, Magetan, Denpasar. Cuacanya, hawanya panas banget teman-teman. Meskipun banyak awan, tapi meriuk ya ini. Panasnya, Masya Allah. Oh, cuma baru sampai sini. Perbaikannya belum sampai selatan. Mana ini? Barat atau mana? Oh bener barat. Belum sampai barat. Kompasnya Mastin menunjukkan utara sebelah kanan. Jalan seperti ini jadi keinget kayak jalan di Pansela. Bukan masalah apa-apa, tapi ketahanan si kuda besi dan jokinya yang dipertaruhkan di sini. Mantap nggak jalan kayak gini non? Jos ganos ini. Berapa kilo kita akan lewat ini? Sekitar 5 kilo. Jalanan mulai naik teman-teman. Kita sudah lewat kota Magetan. Sekarang kita OTW menuju ke Cemoro Kandang alias ke Tawangmangu. Di jalan sudah mulai nanjak dan hawa udah mulai sedikit dingin meskipun terik mentari ya, meskipun terik tapi sudah mulai dingin. Tanda-tanda dingin sudah ada hilal teman-teman. Tadi sempat ngisi hampir bensin 50.000 sampai sekarang berarti udah 3 kali ngisi, masing-masing 50.000 ya, masing-masing 50.000. Nanti sampai rumah sisa berapa? Oke. Solo, Karanganyar, Majasemi, Telaga Sarangan, lurus Telaga Sarangan ke kiri. Kita mau ke mana? Tawangmangu, berarti kita yang berarti lurus. Magetan. Ya, kalau di sini lewat sedikit memutar teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Ya, kita muter di sini. Yes. Bis juga pada lewat sini, kita lewat jalur nggak ikut Google Map, takutnya disasarin lagi. Kita lewat jalur utama saja. Pernah dibilang nyasar sering. Urung.
Jadi rata-rata Mastin sebelum menanjak itu pasti ngisi bensin dulu teman-teman, karena asumsi Mastin selama ini ketika jalan nanjak konsumsi BBM pasti akan sedikit boros dibandingkan ketika di jalan treks yang lurus. Makanya Mastin selalu berusaha untuk ngisi bensin tadi utuh oke. Jadi tadi bensin Mastin tinggal 3 bar. Asat Telaga Sarangan teman-teman, asat alias kering. Tiga bar terus diisi 50.000 penuh, meskipun tidak penuh, sebenarnya tidak penuh, mungkin penuhnya sekitar 55 tadi kalau nggak 60, tapi ya nggak masalah. Di indikator bensin menandakan sudah penuh, aman kalau seperti itu.